Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Mr. Wawan. Kita hari ini akan belajar tematik 1D subtema 3, yaitu keluarga besarku. Sebelum kita belajar teman-teman, kita akan berdoa terlebih dahulu, semoga Allah selalu melancarkan dan memudahkan kita untuk memahami, bisa mengerti apa-apa yang kita akan pelajari nanti ya. Sama-sama yuk. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang kita akan belajar langsung di subtema 3, tematik 1D. Kita perhatikan layar yang ada di samping Mister ya. Bisa teman-teman lihat ada subtema 3, keluarga besarku. Yuk, apa itu keluarga besar teman-teman? Teman-teman ada yang tahu keluarga besar itu apa? Apa? Ya, tepat sekali. Kemarin kita sudah belajar keluarga inti teman-teman. Nah, keluarga besar adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara yang lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Nah, itu dimaksud keluarga besar. Nah, teman-teman pasti semuanya punya keluarga besar masing-masing. Yuk, disebutkan masing-masing di rumah. Coba teman-teman bisa bertanya ke ayah atau bunda, keluarga besarnya siapa? Misalnya nenek, ya, kakek, pamannya, bibinya, sepupu. Ya, sepupu itu anak dari paman dan bibi. Nah, yuk perhatikan di layar. Apakah keluarga teman-teman sering berkumpul? Ya, biasanya di mana kalau berkumpul keluarga besar? Ya, tepat sekali. Biasanya keluarga besar berkumpul itu ketika Idul Fitri atau momen-momen yang lainnya. Nah, ini adalah gambar dari keluarga besar ya teman-teman. Teman-teman pasti punya foto keluarga masing-masing ya. Foto keluarga inti atau foto keluarga besar yang ada paman, nenek, bibi, sepupu, dan lain-lainnya ya. Perhatikan di layar kan, contoh anggota keluarga besar. Perhatikan seperti yang Mister sudah jelaskan. Keluarga besar itu ada ayah, kemudian ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada paman, bibi. Nah, di sini di layar ada silsilah keluarga besar. Nah, perhatikan ya teman-teman, keluarganya dari pihak ayah dan pihak ibu. Dari ayah itu ada kakek. Misalnya di sini ada kakek namanya kakek Iskandar, kemudian ada neneknya, nenek Laila. Kemudian ada paman Halim, kemudian ada bibi Yunita, ada ayah Budi. Kemudian dari pihak ibu pun demikian, ada kakek Hermawan, ada nenek Amina, ibu Mita, paman Arya, bibi Mutia. Kemudian ayah sama ibu, itulah teman-teman, anaknya Nina dan anaknya Adi. Nah, ini adalah contoh dari silsilah keluarga. Teman-teman nanti bisa
membuat silsilah keluarga masing-masing ya. Seperti contoh ini, dibuat garisnya dari ayah, kakeknya siapa, neneknya siapa, tanya kepada ayah dan bunda, namanya siapa. Kemudian ada paman, ada bibi. Nah, di ibu juga sama, kakeknya siapa, neneknya siapa, kemudian paman, bibi atau sepupu dan lain-lainnya bisa dibuat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Perhatikan. Di sini teman-teman ada perkenalan keluarga besar berikut ya. Mister contohkan nih, teman-teman bisa berkenalan nanti kalau teman-teman ketika masuk di sekolah kita bisa berkenalan ya. Hai teman-teman, namaku Nina. Aku ingin memperkenalkan keluarga besarku. Aku mempunyai kakek, nenek, paman dan bibi. Kemudian kami senang berkumpul bersama. Aku juga senang bermain dengan saudara sepupuku. Nah teman-teman, nanti kalau saatnya masuk, teman-teman bisa bercerita ya tentang keluarga besarnya masing-masing ya. Selanjutnya kita berlatih nih, setelah tahu tadi siapa keluarga besar itu, apa itu keluarga besar, kita perhatikan yang ada di layar, kita cocokkan yuk. Di sini ada gambar, pasangkan gambar anggota keluarga besar Nina. Nih, ini keluarga besarnya Nina ya teman-teman ya. Perhatikan di sini ada yang sudah ada garisnya, ada kakek ya. Kemudian ada nenek, ada sepupu, ada bibi ya. Teman-teman bisa memasangkannya sesuai ciri. Biasanya kalau kakek dan nenek rambutnya sudah putih atau lebih dewasa ya, yang paling dewasa di antara anggota keluarga teman-teman. Kalau yang hampir seumuran dengan ayah atau bunda, berarti itu kalau laki-laki paman atau bibi ya. Ya, paman dan bibi usianya tidak jauh dari ayah atau ibu ya teman-teman ya. Insyaallah teman-teman pasti bisa. Selanjutnya ayo kita berlatih. Perhatikan pada layar ya. Lengkapilah kalimat dengan kata yang tepat. Yang pertama A. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu dan titik. Dan siapa? Nah, tadi ada keluarga inti, ada keluarga besar. Diingat ya perbedaannya. Selanjutnya nomor B. Orang tua dari ayah dan ibu disebut. Teman-teman, perhatikan orang tua dari ayah dan ibu disebut. Benar sekali, kakek dan nenek ya. Selanjutnya, saudara laki-laki ayah adalah saudara laki-laki ayah, maka disebut. Benar sekali, paman ya. Kemudian saudara perempuan ibu disebut apa teman-teman? Bibi. Benar sekali. Selanjutnya nomor E. Pamanku mempunyai seorang anak. Anak paman adalah sepupuku. Hebat sekali teman-teman, keren ya. Selanjutnya kita akan berlatih mengukur dengan anggota tubuh. Yuk, disiapkan ya. Di sini perhatikan pada layar di belakang Mister atau gambar di samping Mister. Ini ada cara mengukur panjang. Contoh mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Yang pertama teman-teman bisa mengukur menggunakan jengkal. Nah jengkal ini dari ujung ibu jari sampai ke ujung kelingking. Itu disebut satu jengkal ya. Jengkal ya. Kemudian ada hasta. Hasta ya seperti di gambar. Hasta itu dari ujung jari sampai ke siku ya, itu disebut satu hasta. Satu hasta ya. Ingat, satu hasta dari ujung jari sampai ke ujung siku disebut satu hasta. Kemudian ada depa ya. Depa ya. Ini disebut satu depa. Dari kita kalau merentangkan tangan dari ujung jari sampai ke ujung jari kiri, dari ujung jari kanan sampai ke ujung jari kiri, maka disebut satu depa. Oke teman-teman, diingat. Selanjutnya kita bisa mengukur dengan
langkah kaki. Teman-teman biasanya kalau mengukur lantai, ya bisa mengukur langkah kaki ya, yang seperti di layar. Langkah kaki teman-teman seperti biasa. Kemudian ada telapak kaki ya. Ini cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Diingat-ingat teman-teman. Selanjutnya, perhatikan contoh pengukuran panjang berikut. Nah, di sini ada contohnya mengukur panjang papan tulis. Panjang papan tulis seperti yang diukur oleh Nina itu sama dengan 2 depa ya, 2 depa ya. Mengukur panjang papan tulis adalah 2 depa, yaitu 2 kali merentangkan tangan. Iya teman-teman. Selanjutnya panjang bukunya 2 jengkal. Ya, diingat ya, 2 jengkalnya dari ujung ibu jari teman-teman sampai ke ujung kelingking teman-teman ya. Bisa diukur nih buku teman-teman di rumah. Diukur 1, 2. Iya, misalnya seperti itu. Selanjutnya, nah, setiap daerah mempunyai panggilan yang berbeda untuk anggota keluarga. Di sini ada percakapan. Ayo istirahat sebentar. Aki sudah lelah. Baik Aki. Nah, di sini Aki ini panggilan, salah satu panggilan yang ada di daerah. Teman-teman pasti punya panggilan masing-masing untuk keluarga besarnya. Ayo, siapa saja panggilannya? Nah, teman-teman nanti bisa disimpan untuk diceritakan ketika kita sudah di kelas. Selanjutnya, ya sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami ya teman-teman ya. Oke, insyaallah teman-teman pasti bisa. Selanjutnya, nah perhatikan ada di layar ini. Tuliskan panjang benda berikut sesuai yang ada di gambar ya teman-teman. Nah, gambar A itu panjang meja. Panjang meja dihitung dengan jengkal. Jengkal tadi dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Perhatikan tangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang meja adalah 6 jengkal ya teman-teman. Selanjutnya ada B, panjang pita. Panjang pita berapa menggunakan jengkal? Panjang pita adalah 3 jengkal. Kemudian C ada panjang papan tulis. Perhatikan panjang papan tulis menggunakan hasta. Nah, perhatikan ya, hastanya dari ujung jari sampai siku. Perhatikan ada berapa tangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang papan tulis adalah 5 hasta. Selanjutnya D, panjang tali. Panjang tali yang seperti ada di gambar adalah 2 tangan. 2 tangan dari siku sampai ujung jari. Maka di sepanjang tali sama dengan 2 hasta. Nah, di sini ada jengkal dan hasta teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa berlatih di rumah ya. Benda apa yang ada di rumah teman-teman bisa menggunakan jengkal. Kalau 2 kali berarti 2 jengkal. 3 kali berarti 3 jengkal. Selanjutnya kalau menggunakan hasta yang lebih panjang dari ujung jari sampai siku, teman-teman bisa mengukur lemari atau TV. Bisa diukur ya. Diukur 1, kemudian 2, berarti 2 hasta. Oke teman-teman. Teman-teman bisa mempraktikkan di rumah. Ayo kita perhatikan yang ada di layar ya. Di sini ada 2 pita, pita merah dan pita biru yang diukur dengan panjang korek api. Nah, korek apinya ya, panjang pita merah sama dengan 6 korek api. Kemudian panjang pita biru sama dengan 5 korek api. Pita merah lebih panjang dari pita biru. Ya benar ya, karena pita merahnya itu 6 korek api sedangkan pita birunya 5 korek api. Maka pita merahnya lebih panjang daripada pita biru. Selanjutnya isilah dengan lebih panjang dan lebih pendek. Perhatikan A, panjang buku sama dengan 8 korek api.
Panjang tempat pensil sama dengan 10 korek api. Buku titik-titik-titik dari tempat pensil. Buku lebih panjang atau lebih pendek? Lebih pendek ya, karena bukunya 8 korek api. Sementara tempat pensilnya adalah 10 korek api. Benar. Selanjutnya nomor B. Panjang pulpen sama dengan 9 klip kertas. Kemudian panjang pensil dengan 10 klip kertas. Ya. Nah, pensil titik-titik-titik dari pulpen. Apa jawabannya teman-teman? Iya, pensil lebih panjang ya. Pensil lebih panjang dari pulpen karena pensil panjangnya 10 klip kertas sedangkan pulpen 9 klip kertas. Ya, sampai di sini teman-teman insyaallah pasti bisa. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai ya teman-teman. Kita belajar subtema 3 tematik 1D. Ya teman-teman, kita tadi sudah belajar apa itu keluarga besar. Kemudian tadi kita sudah belajar mengukur ya dengan satuan tidak baku, menggunakan jengkal, menggunakan hasta, menggunakan depa dan atau langkah kaki, dan mengukur panjang menggunakan benda lainnya seperti korek api atau klip kertas ya. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga teman-teman bisa memahaminya di rumah ya. Jika teman-teman masih belum paham, bisa mengulang lagi videonya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan teman-teman di rumah ya. Dengan menerapkan 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan hari ini dan menonton videonya Mister. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dengan video di kesempatan lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.